Menyelami makna tanggung jawab, kisah Abu Nawas dan nasihat bijak Fatimah. Abu Nawas duduk di teras rumahnya dengan wajah penuh pikiran. Istrinya, Fatimah, datang menghampiri sambil membawa segelas teh hangat. Fatimah bertanya, "Ada apa, Abu Nawas? Kau terlihat begitu serius." "Oh, Fatimah, aku sedang memikirkan masalah besar. Pangeran telah memberiku tugas yang sulit," jawab Abu Nawas. "Apa itu, suamiku?" tanya Fatimah. "Dia meminta aku untuk menciptakan puisi yang paling indah dalam waktu singkat. Tapi aku merasa terblokir," jawab Abu Nawas. Fatimah tersenyum penuh keyakinan, "Tidak ada yang tidak bisa kau lakukan, Abu Nawas. Kau adalah penyair terhebat di negeri ini." Abu Nawas tersenyum mendengar kata-kata istrinya. "Terima kasih, Fatimah. Kau selalu menjadi sumber inspirasiku." Mereka berdua kemudian duduk bersama, membagikan cerita dan tertawa hingga matahari terbenam, sementara Abu Nawas menemukan inspirasi dalam kebersamaan mereka. Suatu malam, Abu Nawas pulang ke rumah dalam keadaan mabuk setelah menghabiskan waktu di kafe bersama teman-temannya. Fatimah menatapnya dengan ekspresi kecewa. Fatimah berkata dengan agak emosi, "Abu Nawas, lagi-lagi kau pulang dalam keadaan mabuk." Abu Nawas tersenyum dengan riang, "Maafkan aku, Fatimah. Teman-temanku memanggil aku untuk merayakan kemenangan mereka. Kau harus bertanggung jawab, Abu Nawas. Kau tidak bisa terus seperti ini," kata Fatimah. Abu Nawas memandang istrinya dengan serius. "Kau benar, Fatimah. Aku akan berusaha lebih baik." Mereka berdua duduk bersama di teras. Fatimah memijat lembut punggung Abu Nawas sambil membagikan nasihat bijak tentang menjaga kesehatan dan tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, merenungkan kata-kata istrinya, dan berjanji untuk mengubah perilakunya. Fatimah duduk di samping Abu Nawas yang terlihat cemas. Fatimah berkata, "Abu Nawas, aku tahu hidup ini penuh dengan godaan dan cobaan. Tapi sebagai suami dan ayah, kau memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarga kita." Abu Nawas mengangguk sambil menundukkan kepala. "Aku tahu, Fatimah. Aku seringkali tergoda oleh kesenangan dunia ini." Fatimah memegang tangan Abu Nawas dengan lembut, "Tapi ingatlah, Abu Nawas, kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam kesenangan duniawi semata. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersih dan hubungan yang kuat dengan Allah." Abu Nawas menatap istrinya dengan penuh penyesalan. "Aku bersumpah, Fatimah. Aku akan berusaha lebih baik dan menjalani hidup dengan lebih bertanggung jawab." Fatimah tersenyum hangat. "Aku percaya padamu, Abu Nawas. Bersama-sama, kita akan melewati setiap cobaan dan menciptakan kehidupan yang bahagia dan sejahtera untuk keluarga kita." Mereka berdua kemudian berpelukan erat, merasakan kehangatan dan dukungan satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup. Kisah ini mengandung makna tentang pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan, baik sebagai suami, ayah, maupun individu. Fatimah sebagai figur yang bijaksana dan penyayang memberikan nasihat kepada Abu Nawas untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mengambil peran aktif dalam menjaga keharmonisan keluarga. Melalui dialog antara mereka, kisah ini juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan dukungan antar pasangan dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Kesetiaan, kesabaran, dan komitmen terhadap nilai-nilai moral dan spiritual juga menjadi tema yang muncul dalam interaksi mereka. Kisah selanjutnya. Kisah lucu Abu Nawas sedang mengajar ngaji kepada murid-muridnya. Abu Nawas duduk di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang belajar ngaji. Sambil menggumamkan ayat suci,
tiba-tiba seekor tikus kecil melintas di depan mereka. Murid-muridnya langsung berteriak ketakutan. "Set, diam," ucap Abu Nawas seraya menepuk meja. "Kalian tidak perlu takut, ini hanya tikus kecil." Namun, salah satu murid yang baru belajar ngaji dengan polosnya bertanya, "Tapi, bagaimana jika tikus itu membaca Al-Quran juga, Pak?" Abu Nawas terkekeh mendengar pertanyaan itu. "Haha, jika tikus itu bisa membaca Al-Quran, mungkin dia akan menjadi hafiz yang luar biasa. Tetapi, saya yakin dia akan lebih suka mencari makanan daripada membaca Al-Quran." Murid-muridnya pun tertawa, dan pelajaran ngaji pun dilanjutkan dengan ceria. Setelah kejadian itu, suasana di dalam ruangan menjadi lebih ceria. Abu Nawas kembali melanjutkan pengajarannya dengan penuh semangat, sementara murid-muridnya lebih bersemangat belajar setelah kejadian lucu tadi. Namun, tidak lama kemudian, tiba-tiba langit mulai mendung dan petir menggelegar di luar. Murid-muridnya pun mulai gelisah dan khawatir. Abu Nawas dengan bijak mencoba menenangkan mereka. "Tenang saja, anak-anak. Petir itu adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan langit dan membuatnya bersih kembali. Kita harus bersyukur atas nikmatnya." Namun, salah seorang murid bertanya lagi dengan polosnya, "Tapi, bagaimana jika petir itu adalah kilat yang marah karena kita belum hafal Al-Quran dengan baik, Pak?" Kali ini, Abu Nawas benar-benar terpingkal-pingkal mendengar pertanyaan itu. "Haha, anakku, itu bukanlah kilat yang marah. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi, mungkin ini adalah tanda bahwa kita harus lebih tekun lagi dalam mempelajari Al-Quran. Mari kita bersama-sama berusaha lebih keras lagi." Murid-muridnya pun tertawa lagi, dan suasana ngaji pun kembali ceria meskipun petir masih menggelegar di luar. Setelah kejadian petir yang membuat suasana semakin ceria, Abu Nawas melanjutkan pengajarannya dengan penuh semangat. Ia memberikan motivasi kepada murid-muridnya untuk terus berusaha dan belajar dengan tekun. Saat pelajaran hampir selesai, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar. Hujan lebat mulai turun dengan derasnya. Murid-murid pun merasa khawatir akan pulang ke rumah mereka yang jauh dengan cuaca seperti itu. Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Tidak perlu khawatir, anak-anak. Hujan adalah salah satu rahmat dari Allah yang menghidupkan bumi dan memberi kesegaran. Kita bisa bersyukur atas karunia-Nya." Namun, salah satu murid bertanya lagi dengan polosnya, "Tapi, bagaimana jika hujan itu adalah tangisan langit karena kita belum hafal Al-Quran dengan baik, Pak?" Kali ini, Abu Nawas hampir tidak bisa menahan tawa. "Haha, anakku, jangan khawatir. Langit tidak menangis karena itu. Namun, mungkin ini adalah tanda bahwa kita harus lebih banyak bersama-sama membaca Al-Quran, sehingga kita bisa mendapat berkah dan perlindungan dari Allah." Murid-muridnya pun tertawa ceria, dan mereka membubuhkan tekad untuk lebih giat belajar Al-Quran setelah pengalaman lucu itu. Dengan semangat yang baru, mereka meninggalkan tempat itu sambil membawa pelajaran berharga dari Abu Nawas. Kisah ini mengandung makna tentang pentingnya kesederhanaan, keceriaan, dan ketekunan dalam belajar agama. Abu Nawas, dengan humor dan bijaknya, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak terlalu khawatir atau takut terhadap fenomena alam, tetapi untuk tetap bersyukur dan tekun dalam mempelajari Al-Quran. Ini juga mengajarkan bahwa pembelajaran agama dapat disertai dengan keceriaan dan semangat, yang membuat prosesnya lebih menyenangkan dan mudah diingat.